Kalau nanti diumumkan hari Rabu sore menjelang maghrib bahwasannya hari Kamis jatuhnya 1 Ramadan, maka Bapak Ibu kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Kan ada lagunya itu. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kenapa kita ucapkan begitu? Sebagai bentuk apa? Rasa senangnya kita, rasa gembiranya kita dengan masuknya, dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jalan-jalan ke Lubuk Pakam, sehingga sebentar di kebun buah. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun 3A, Bapak Sandi. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid An-Nur, yakni Bapak Haji Sugiyardi SPD. Dan yang saya hormati YouTuber dari Sahibul Qalbu, Mas Edi, yang hari ini meliput kegiatan kita. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami semua, jemaah punggahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kami yang juga turut hadir pada acara unggahan pada malam hari ini yang saya sayangi. Bapak Ibu, apa kabarnya? Sehat? Iya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Tahun lalu kita punggahannya masih di musola. Alhamdulillah. Tahun ini 2023 kita sudah pindah dari musola An-Nur kepada Masjid An-Nur, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pembangunan masjid kita sudah rampung. Kalau saya bilang ini sudah 80%. Di tahun ini kita sudah pindah sholat tarawihnya, nggak lagi di musola, tapi kita kerjakan di Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan dengan cantik dan megahnya masjid kita ini, seluruh jemaah masyarakat Dusun 3A ini jadi semangat di bulan Ramadan untuk melaksanakan amal-amal ibadah di masjid ini. Amin. Amin ya rabbal
alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita lihat di mana-mana menjelang datangnya bulan suci Ramadan mengadakan suatu acara yang disebut namanya punggahan. Biasanya kalau dalam acara punggahan itu masing-masing bawa makanan. Ada ayam penyet, ada ini ayam penyet ya Bu. Ada opak, nah ini ada opak juga di sini ya kan. Ada mie. Ini saya nggak lama-lama ceramahnya Bapak Ibu, saya takut nanti mie-nya medok pula lama kali ceramahnya ya kan. Nggak enak nanti dimakan. Jadi saya ceramahnya kita kulibah saja, kuliah 15 menit. Karena setelah ini saya ada acara lagi di Sesengkol di tempatnya Pak Arif. Jadi mohon maaf nanti nggak bisa ikut makan bersama di masjid ini dengan seluruh jemaah. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tradisi punggahan ini adalah merupakan tradisi yang baik. Kenapa saya katakan baik? Pertama, dilaksanakan kegiatan punggahan ini di tempat yang terbaik. Apa tempat yang terbaik di muka bumi ini? Yaitu masjid. Yang kedua, dalam acara punggahan itu bersilaturahmilah orang-orang Islam, dan agama menyuruh kita untuk saling bersilaturahim. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia senantiasa menghubungkan tali silaturahim. Tengok ini, kita datang dari rumah menuju ke masjid, berkumpul di tempat ini. Ini namanya silaturahim. Kemudian kita masing-masing bawa makanan, nanti tukar-tukaran makanan, makan bersama. Ini juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditambah lagi, dalam acara punggahan ini diadakan majelis taklim ataupun tausiah. Kata Nabi, man kharaja fi baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya guna untuk menuntut ilmu, mempelajari satu bab ilmu, maka dihitunglah pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai nanti kembali lagi pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kelebihan lagi yang lain bagi orang yang duduk di majelis taklim Bapak Ibu, nanti begitu kita bangkit dari tempat duduk kita masing-masing, berdiri kita, ada malaikat yang menyuruh, berdirilah kamu, kata malaikat, sesungguhnya dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Duduk di masjid, dengarkan majelis taklim, majelis ilmu, begitu bangkit dari tempat duduk itu, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak Ustadz, apa persiapan kami sebagai orang yang beriman menyambut datangnya Ramadan? Pertama, Bapak Ibu, sambutlah Ramadan ini dengan penuh gembira, penuh sukacita, bahagia. Kenapa? Janji Rasul dalam hadis, man fariha fi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira, barang siapa yang senang, yang suka dengan masuknya atau datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya untuk disentuh api neraka. Saya tanya Bapak Ibu bahagia nggak datang Ramadan? Halo, bahagia nggak? Yang bahagia, senang, apa janji Nabi? Diharamkan tubuhnya untuk disentuh daripada api neraka. Maka nanti Bapak Ibu,
di waktu terbenamnya matahari di akhir bulan Sya'ban, kalau nggak salah melihat di kalender, jatuhnya 1 Ramadan hari Kamis tanggal 23 Maret. Ya, tapi namun pun demikian, kita sebagai warga negara yang baik, kita menunggu dulu keputusan daripada Menteri Agama Republik Indonesia kapan jatuhnya 1 Ramadan 1444 Hijriah. Kalau nanti diumumkan hari Rabu sore menjelang maghrib bahwasannya hari Kamis jatuhnya 1 Ramadan, maka Bapak Ibu kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Kan ada lagunya itu. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kenapa kita ucapkan begitu? Sebagai bentuk apa? Rasa senangnya kita, rasa gembiranya kita dengan masuknya, dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu persiapannya. Yang kedua, persiapan menyambut datangnya Ramadan apa Pak Ustadz? Di samping kami gembira, jangan lupa kita saling bermaafan. Sebagai seorang istri, Bu, kita ada nggak dosa sama suami, Bu? Halo, Bu? Ada nggak dosa ibu sama suami? Banyak Pak Ustaz. Waduh. Maka ibu ingat, malaikat Jibril ada berdoa, 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa malaikat Jibril itu? Pertama, ingat ini, ingat. Ya Allah, janganlah Engkau terima amal ibadah puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka aku mengucapkan amin, kata Nabi. Maka Bu, menjelang datangnya Ramadan ini Bu, minta maaflah Ibu sebagai seorang istri kepada suami. Kalau enggak Ibu lakukan itu, maka puasa yang Ibu kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya Pak, kita juga sebagai seorang suami juga memberi maaf kepada istri kita. Jadi saling maafkan. Karena Bapak Ibu, nggak selamanya yang salah itu istri aja, betul kan? Suami juga ada salahnya kepada istri. Maka momentum menjelang datangnya Ramadan ini, kita sebagai suami istri saling bermaafan. Kenapa? Karena kita mau beribadah di bulan yang suci, ditujukan ibadah kita kepada yang maha suci, maka orangnya yang mau masuk bulan itu harus suci terlebih dahulu daripada dosa dan kesalahan, baik itu yang berkaitan dengan kepada Allah maupun kepada sesama manusia. 2, doa malaikat yang diaminkan Nabi. Ya Allah, janganlah Engkau terima amal ibadah puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka aku mengucapkan amin. Bapak Ibu, kita sebagai seorang anak, ada nggak dosa kita sama orang tua kita? Ada. Maka nggak salah beberapa keluarga itu sebelum datang Ramadan berkumpul bersama, anggota keluarga itu kumpul bersama, anak, menantu, ipar beripar buat acara orang itu, makan di rumah orang tuanya pakai daun pisang. Ada nggak kayak gitu? Ada. Taruh nasi di tengah, urapnya di atas ikan asin, makan bersama, menambah keakraban. Setelah makan, apa yang mereka lakukan? Saling bermaafan. Adik minta maaf kepada abang, anak minta maaf kepada orang tua, suami minta maaf, istri minta maaf kepada suami,
menantu minta maaf kepada mertua. Jadi nanti begitu masuk bulan Ramadan, kita nggak punya dosa di antara sesama anggota keluarga kita. Nah, itu persiapan yang kedua. Nyambut Ramadan, kita saling bermaaf-maafan. Doa malaikat Jibril yang ketiga, yang terakhir, apa Bapak Ibu? Ya Allah, janganlah Engkau terima amal ibadah puasanya orang-orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Hati-hati nih, hati-hati. Yang SKT, yang nggak tanyaan, abang beradik, menantu mertua, jiran tetangga, memutuskan silaturahim, dan keduanya nggak saling minta maaf, berpuasa dia, beribadah dia di bulan Ramadan ini, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia putuskan hubungan tali silaturahim. Maka yang sudah terputus diapain? Disambungkan kembali. Yang sudah erat makin dieratkan lagi. Yang bengkok diluruskan, yang salah dibenarkan, yang putus disambungkan kembali. Itu yang betul Bapak Ibu. Dan terakhir Bu, persiapan yang terakhir, yang ketiga Bu, adalah persiapan ilmu. Ini penting ini. Kita harus tahu apa yang bisa membatalkan puasa, apa yang bisa menghilangkan pahala puasa. Kita baca kembali buku fikih yang berkaitan tentang puasa. Karena banyak orang berpuasa, tenggorokannya menahan haus, perutnya menahan lapar, tapi mulutnya nggak dilaksanakan untuk puasa. Gimana maksudnya Pak Ustadz? Mulutnya di bulan Ramadan masih berbohong, mau menceritakan aib orang, ngadu domba orang, bersumpah palsu. Kalau ini kita perbuat, maka puasa yang kita kerjakan tidak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betul kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak dari umatku yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Jadi Bapak Ibu, yang dipuasa kan bukan tenggorokan saja, bukan perut saja, mata ikut berpuasa, telinga ikut berpuasa, mulut ikut berpuasa, tangan ikut berpuasa, kaki ikut berpuasa. Jadi seluruh anggota tubuh kita ajak untuk berpuasa, menahan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, ingat, apa-apa yang disunahkan dalam puasa itu kita kerjakan. Sholat tarawih berjamaah, perbanyak infak dan sedekah, perbanyak membaca Quran, perbanyak zikir, perbanyak memberikan bukaan kepada orang yang Jangan nanti baru buat bukaan puasa, kalau pas dapat giliran jaburan. Oh, ini giliranku, buat hari ini, besok nggak buat lagi. Jangan. Coba niat Bapak Ibu, tahun ini aku setiap hari akan memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa. Bapak Ibu tahu bagaimana pahalanya? Orang yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun nilai pahala orang yang berpuasa tadi. Masya Allah. Kalau di Mekah, di Madinah, orang berebut supaya orang yang berpuasa itu buka sama dia. Buka di tempatku, buka sama aku, berebut. Saking apa? Saking inginnya dia mendapatkan pahala orang-orang berbuka puasa di tempat dia. Kalau di Mencirin
kita bingung nyari di mana orang yang mau ngajak kita buka puasa. Betul nggak Bu? Nanti yo ini buka puasa yang sing gratis yo. Orang ono. Kalau di sana berlomba-lomba orang supaya buka puasa di tempatnya. Kenapa? Dia tahu bagaimana pahala memberi makan orang. Bapak Ibu, kalau kita ngasih makan orang, kan yang dimakan dia jadi darah daging. Kemudian dia menambah kesehatan. Kemudian dia bisa beribadah. Maka kita yang ngasih makan orang tadi mendapatkan pahala dari ibadah yang dia lakukan, padahal dia beribadah nggak pernah meniatkannya untuk kita. Itu hebatnya ngasih makan orang. Maka jangan pelit-pelit bulan Ramadan ini untuk ngasih bukaan kepada orang yang berpuasa, karena begitu besar nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo semangat kita semua. Munggah, namanya munggah artinya naik. Maka orang-orang beriman diharapkan dengan acara punggahan menyambut Ramadan, imannya semakin naik meningkat, sehingga dia akan semangat untuk meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Nantinya kalau kita semangat ibadah, habis Ramadan kita sudah bersih daripada dosa dan kesalahan kita. Amin. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, cukup sekedar demikian tausiah singkat kita pada malam hari ini. Mohon maaf sekali saya tidak bisa berlama-lama ikut makan bersama Bapak Ibu. Saya harus segera berangkat ke Masjid Taqwa Sesengkol di rumah Pak Arif, ada acara juga yang sama dengan para asatiz. Mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu, puasa Ramadan yang kita kerjakan pada tahun ini, puasa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.